kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang masih setia mendengar renungan harian HKBP Jambi hari ini, terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bayangkanlah apa yang terjadi kalau ikat pinggang longgar-longgar atau tidak ketat. Di sana pasti ada rasa tidak percaya diri. Di sana ada keraguan-raguan atau kebimbangan. Ibarat berlari, ikat pinggang tidak ketat, pasti berlari itu sangat terganggu dan tidak akan pernah meraih kemenangan. Dikatakan di sini ikat pinggang itu adalah berupa senjata rohani yang tetap melekat dalam diri kita, dalam hati kita atau dalam hidup kita. Kalau senjata itu adalah suatu alat untuk suatu pertahanan, mempertahankan diri dari serangan musuh. Itu fungsi daripada senjata. Kalau senjata itu dipakai dalam peperangan atau dalam melawan musuh. Senjata adalah alat untuk pertahanan, mempertahankan diri dari serangan lawan, menghadapi ancaman-ancaman. Nah, kalau disebut senjata rohani, itu berarti kekuatan rohani, kekuatan iman, tentu dalam konteks kebenaran daripada firman Tuhan, dipakai untuk melawan kesesatan yang datang dari dunia ini. Itu fokus dalam istilah ikat pinggang. Melawan kejahatan, melawan kecenderungan zaman yang terjadi, yang berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, yang berpengaruh kepada konsep kehidupan yang benar. Berarti senjata rohani merupakan perlengkapan hidup. Karena tanpa perlengkapan hidup ini tidak bisa berjuang. Sesuatu yang tidak punya perlengkapan, janganlah dia berjuang. Yang namanya berjuang harus ada senjata. Dalam hal ini, renungan ini dikatakan ikat pinggang yang kuat. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berjuang dalam hidup ini? Tentu karena banyak godaan. Iblis itu masih punya kuasa. Banyak problem-problem kehidupan, banyak pergumulan, bahkan ada bentuk-bentuk ancaman yang menyesatkan. Banyak pikiran-pikiran yang kotor, yang menyesatkan. Tidak semua orang dapat berpikir positif tentang sesuatu. Selalu dipengaruhi oleh pikiran kotor yang berserak di dunia ini. Maka kita harus memiliki
perlengkapan atau senjata rohani. Dan iblis itu sangat licik dan pintar melawan roh-roh jahat. Bisa saja orang mempertahankan pikiran yang benar, mencari dukungan-dukungan bagaimana untuk mempertahankan pikiran yang kotor. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena iblis itu sangat licik dan pintar, maka ini kita harus melawannya, melawan roh-roh jahat iblis yang menawarkan segala kepuasan dan keinginan manusiawi dengan cara-cara yang sangat menarik dan memukau, menggiurkan bagaimana agar kita terjebak dan terpengaruh, yang pada gilirannya akan jatuh ke dalam dosa. Inilah yang ditawarkan oleh renungan harian ini. Pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala. Kalau hal yang benar itu tetap benar, tidak bisa dirubah jadi salah, kecuali kita tidak bisa berubah. Maka pikiran kita pun tidak bisa berubah, hati kita pun tidak bisa berubah. Kalau sempat meyakini suatu ajaran dalam dunia ini, bisa saja sulit berubah kalau memang ikat pinggangnya tidak kuat. Kalau tidak ada sesuatu hal yang positif untuk mendukung kebenaran itu, tidak bisa hal yang negatif mendukung kebenaran. Itu salah. Jadi harus kita jaga seperti renungan ini. Hendaklah ikat pinggang kita itu tetap terikat di pinggang, supaya jangan ada gangguan-gangguan, agar kita jangan terjebak, terperdaya. Ikat pinggang dalam arti kebenaran harus kuat. Kebenaran itu harus kita pertahankan, apapun cerita orang. Kebenaran itu harus tetap kita perjuangkan, sekalipun orang mencari dukungan-dukungan untuk melawan apa yang tidak benar di pikirannya. Maka itu harus kita abadikan dalam kehidupan kita. Apapun cerita orang, apapun akses orang mendukung suatu pikiran yang kotor, apabila tidak ada kebenaran, kita harus lawan secara revolusioner supaya ada perubahan. Karena sudah berkarat mungkin pikiran-pikiran kotor, ajaran-ajaran kesesatan. Dan tidak usah kita merasa terkejut. Sama siapa saja itu bisa dituduhkan sesuatu hal yang sangat kotor dalam hidup kita. Jangankan dari orang lain, dari dalam diri kita sendiri, itu sudah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa lagi. Tetapi ketika kita tetap berjalan dalam kebenaran, apapun yang dituduhkan, ikat pinggang kita harus kuat melawan yang tidak benar dan mempertahankan. Memang ada resiko mempertahankan yang benar, ada resiko secara kejiwaan, resiko penyakit, resiko kegalauan, atau resiko penderitaan. Sekalipun itu terjadi, tidak apa-apa demi kebenaran daripada firman Tuhan. Tetapi kalau ikat pinggang kita longgar-longgar tidak kuat, bisa saja yang tidak benar menjadi benar. Nah, inilah permasalahan yang kita hadapi bersama sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikat pinggang yang kuat ini berfungsi untuk melawan apa yang tidak benar, yang berasal dari dunia ini, berasal dari iblis, atau berasal dari kekuatan-kekuatan yang lain. Apapun ceritanya, firman Tuhan itu selalu benar. Tidak ada
firman yang tidak benar. Maka kita kuatkanlah ikat pinggang kita masing-masing supaya tetap hidup sehat di dalam firman Tuhan, agar iman kita berpengaruh dan bermakna serta berfungsi melawan apa yang tidak benar. Apalagi di zaman revolusi industri ini, banyak kesesatan-kesesatan yang terjadi kita lihat di tengah-tengah gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya. Bahkan dia harus menderita melawan apa yang tidak benar untuk mempertahankan kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, karena firman-Mu ini Kau perdengarkan kepada kami untuk kami renungkan hari ini. Sebelum kami berpikir, bekerja, beraktivitas hari ini, kami diingatkan oleh firman-Mu agar ikat pinggang kuat, agar pelita tetap menyala, dan untuk melawan apa yang menjadi perlawanan dalam kebenaran firman itu. Biarlah kebenaran firman-Mu tetap menyala-nyala, dan kebenaran firman Tuhan tetap melawan apa yang tidak benar. Kuatkan kami dalam senjata rohani, dari mulai pikiran, hati dan jiwa, bahkan perbuatan kami. Berkati kami melalui firman ini, dan tunjukkan kuasa-Mu di dalam kami bekerja hari ini, baik di rumah, baik di tempat kerja masing-masing, agar Tuhan tetap memelihara, menjaga kami dari penyebaran pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya sampai dengan sekarang. Biarlah kebenaran firman Tuhan tetap menjadi pegangan hidup, agar kami senantiasa dapat melawan apa yang tidak benar. Ampuni kami dari dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.